kitabih wa ujaba alaihim tartilahu wal amala bima fih wa waffaqahum lil mudawamati ala qara'ihi wa iqra'atih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami kitabih wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansyura iqra kitabaka kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba. Shadaqallahul azim. Yang kita muliakan Ibu Wakil Ketua beserta Ibu, terima kasih ya menyambung lagi ini sudah menyiapkan hidangan untuk kita semua yang hadir. Besar sekali ini pahala ini Pak Imam ya. Rekan-rekan Hakim Tinggi bersama Ibu Ketua Pengadilan Agama Kupang beserta Ibu Panitera ada? Nah, alhamdulillah masih hadir ya. Bapak Sekretaris, teman-teman sekalian, para hadirin, Ibu Wakil Ketua, aduh lupa saya, jahenya saya ingat orangnya konda gimana, mohon maaf ya. Jahenya. Jadi ini bukan tausiah, tapi katanya tadi kan dalam rangka nuzulul Quran ya. Memang Pak Imam kita itu sudah menyiapkan hari nuzulul Quran itu pada tanggal yang sesungguhnya 17 Ramadan kan, pada hari yang akan datang. Tapi dengan alasan tadi ya kita majukan seperti sekarang ini. Tapi ada hikmahnya Pak Imam. Sebetulnya pada kalau kita tidak ada perubahan seperti ini, nuzulul Quran kita itu bersama dengan Kamis Putih ya. Iya. Oh nanti saya terangkan dulu. Saya tidak ingin orang PTA ini tidak paham. Mumpung masih berada di sebelum saya tentang nuzulul Quran ya. Kamis Putih. Kamis Putih itu ada Kamis Putih, Jumat Agung, kemudian Sabtu ya, Sabtu Suci, kemudian nanti ada Hari Raya Advent, ada Natal, ada Kenaikan, ada Pantekosta, ada Paskah. Oh, beda ya Kamis ya. Banyak, kita malah sedikit ya. Jadi teman-teman sekalian, ketika Isa Al-Masih atau Yesus Kristus itu dijatuhi hukuman mati oleh Pontius Pilatus ya, beliau mengumpulkan semua muridnya pada perjamuan kudus, perjamuan terakhir. Itulah Kamis Putih itu begitu. Besok akan disembelih nih Jumat Agung ya. Itu Kamis Putih itu dia membasuh kaki murid-muridnya sebab besok akan berpisah untuk selama-lamanya. Masuk, kemudian ada pada hari Jumat ya terjadi penyaliban melalui perjalanan panjang ke Bukit Golgota kan, di situ kan ada di salib itu. Jadi faham semua kita ini. Ini dogmatis tapi hendaklah kita tahu. Kemudian mati kan namanya disalib, mati ya. Kemudian hari ketiga dihidupkan kembali atau dibangkitkan, itulah hari Paskah ya. Hari Paskah. Kapan kenaikannya? 40 hari setelah itu. Jadi 40 hari setelah itu Isa Al-Masih atau Yesus Kristus mengumpulkan murid-muridnya di Bukit Zaitun dekat kota lama Yerusalem ya. Bahwa nanti saya akan pergi selama-lamanya, akan pergi sesudah ini dan akan kembali lagi nanti. Dia bilang begitu. Lalu semua murid itu menyaksikan Isa Al-Masih naik ke langit, naik ke surga ya, sampai terhalang oleh awan. Itu pada hari ke-40. Nanti saya akan kembali lagi dengan turunnya Rohul Kudus, itulah pada hari ke-50 Pantekosta ya. Aduh sudah paham, ini bukan pendeta ini. Itu Pantekosta. Jadi itulah saudara-saudara sekalian, rangkaian seminggu kegiatan Paskah itu dimulai dengan Kamis Putih. Kamis Putih. Kemudian kapan kita mendengar juga Advent? Advent itu adalah minggu keempat sebelum kelahiran. Minggu keempat sebelum hari Natal 25 Desember itu teman-teman sekalian. Ya itulah bertepatan dengan itu, tapi barangkali ada anunya Pak Imam, kita majukan ini karena teman-teman juga sekalian sudah mulai akan
akan libur lebarannya. Teman-teman sekalian, sekarang sedikit tentang nuzul Quran, mungkin 7-10 menit biar tidak terlalu banyak waktu yang terbuang. Al-Quran bagi kita kaum muslimin ada beberapa hari istimewa ya, malam-malam istimewa. Menurut Al-Ghazali ada 15 malam, Salma. Ya, bukan malam pertama ya. Ada 15 malam. 5 malam pertama itu malam ganjil pada bulan Ramadan, malam ganjil 10 hari terakhir. Lailatul Qadar. Jadi ini tapi untuk tahun ini malam ganjilnya 10 hari, bukan 5 hari Pak Wakil. Karena ganjil bagi yang mulai 12 hari, yang baru jadi tiap hari ganjil ini hari ini. Kan ada yang 12 dan 13 hari ini. Jadi 10 hari terakhir nanti kita saling menunggu malam penentuan, malam keputusan, malam Al-Qadar. Ya. Malam Al-Qadar itu. Jadi kita cari aja 10 hari itu siapa tahu kena. Karena beda-beda mulainya ini, ganjilnya juga kan otomatis berbeda-beda. Nah itu malam-malam, kemudian ada malam nuzulul Quran seperti ini ya, kemudian malam Isra Mi'raj, kemudian juga katanya ada malam Nisfu Sya'ban, ada malam Idul Fitri, begitu seterusnya. Jadi teman-teman sekalian, nuzulul Quran itu adalah turunnya Al-Quran pertama kali di Gua Hira pada tanggal 17 Ramadan tahun 1 dari kenabian. Paham ya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi teman-teman sekalian ada beberapa catatan yang hendak saya tekankan pada tausiah ini. Pertama, sepakat ya bahwa sumber hukum utama pertama dan tidak boleh diragukan adalah Al-Quran. Ini macam-macam kita ya, macam-macam kita menerima Al-Quran itu menurut persepsi kita masing-masing. Tsumma awrathnal kitabal ladzina istafainahu min ibadina. Wa minhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat biiznillah. Yang perlu menjadi catatan bagi kita ya, Al-Quran itu sebagai mukjizat diturunkan itu untuk menjadi pedoman hidup. Saya mohon sekali ya teman-teman sekalian, bukan untuk sebagai jampi-jampi, tidak ada ya. Jadi kalau kita pergi ke timur-timur, kemudian mengambil ayat atau abu dari Al-Quran, disimpan di dalam sapu tangan, kita pergi perang, tetap saja mati kalau kena peluru. Memang bukan untuk itu ya. Tidak ada cerita bahwa ayat ini kemudian kena senjata Fretilin mati semua, ada pulang-pulang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW sebagai perantara turunnya wahyu itu jangan ditempatkan kedudukannya sama dengan Allah. Ya, betapa berat perjuangan Nabi menyampaikan Islam kepada kita itu orang tidak percaya loh kepada Nabi kita. Tanya Ustaz Nasri ini, innama tansuruna bidu'afaikum, kan begitu hadis yang terkenal itu. Kamu ditolong itu loh, katanya itu. Karena orang-orang yang Islam itu orang kaum du'afa, orang-orang bukan orang. Coba baca berjanji itu. Ada kata-kata di berjanji itu, wa awwalu man amana bihi minar rijali Abu Bakrin sahibul ghar wasiddiqiyah. Ada bunyi begitu ya? Wa minas sibyani Ali wa minan nisa'i Khadijatul lati thabbatallahu biha qalbuhu wa waqah. Begitu seterusnya. Saya juga tahu berjanji Pak Adi Nasri ya. Makanya saya sampaikan, tahu saya. Jadi orang-orang itu kan yang percaya. Jadi jangan sampai seperti Nuh loh gitu loh. Nabi Nuh dulu itu, Nabi Nuh itu kenapa tidak masuk ulul azmi katanya begitu? Karena doanya begitu. Qala rabbi innahum asawni. Qala Nuh rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Surat Nuh ya. Ya Allah, kata, kan sudah 950 tahun yang percaya berapa?
Lalu sampai keluar doanya itu, orang-orang ini mau dipatah ini semua, kira-kira gitu loh. La tadar alal kafirin albinil kafirina dayyara. Coba dipatah ini saja doa Nabi Nuh loh. Karena apa, Kak? Ya kalau nanti walayalidu, kalau mereka beranak cucu, katanya walayalidu illa fajiran kafara. Coba. Kalau nanti dia berketurunan itu fajiran kafara, lebih jahat lagi. Demikian juga lah begitu. Jadi kalau kita menganggap Nabi itu bisa semuanya, ya gitu loh. Asal sampai kepada Nabi doa apa saja akan. Nah ini kita kalau mempunyai keyakinan seperti itu, kita menisbikan, menafikan perjuangan Nabi yang berat untuk menegakkan agama ini loh. Berapa tempat di dalam Al-Quran sebutannya Qul innama ana basyarun mithlukum. Iya kan Pak Haji? Kalau tidak salah 11 kali loh diulang kata-kata ini. Katakan, saya ini manusia seperti kamu. Yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Tidak ada. Sampai pada satu waktu betapa susahnya kehidupan orang muslim karena diboikot. Wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu mata nasrullah. Kan sampai begitu keluh kesahnya Nabi loh. Ketika sampai pada puncak penderitaan itu keluar ucapan mata nasrullah. Kapan ini pertolongan baru datang? Ingat kan dalam perang Uhud itu loh. Nah, ininya rontok loh ya. Karena kena panah. Jadi kalau kita mengatakan asal sekian lalu di mana perjuangannya? Kalau kita menganggap seperti itu, di mana perjuangan? Nanti kita nyalahkan Tuhan loh. Kenapa ini orang Palestina ini tidak juga ditolong-tolong sampai hari ini? Kan begitu nanti, tidak ada urusan kita kok. Itu yang pertama. Kan bagaimana doa beliau ya ketika terjadi perang Badar itu ya. Ya Allah, kalau ini kalah, tidak ada lagi yang menyembah. Jadi bagaimana, doa saja tidak cukup. Tidak. Apalagi saya datang kepada saya, suruh saya doa, tidak bisa. Saya sendiri tidak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Nabi sekalipun saudara-saudara sekalian tidak paham itu urusan gaib itu. Kan banyak orang yang datang kepada Nabi kan karena dia memperoleh wahyu ini. Wahai Rasulullah, bagaimana nasib saya sesudahnya? Tolong didoakan kepada. Turun ayat, lau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khair. Ini ayat Quran loh, saya baca ini ya. Jadi bukan karangan saya ini. Lau kuntu a'lamul ghaib. Kalau saya tahu urusan itu loh. Kalau saya tahu jodohnya Salma ini, kan saya kasih tahu sekarang. Tapi saya tidak tahu Salma. Walaupun Salma bawa jajan, bawa nasi kuning, saya tidak tahu. Lau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khair. Ini firman Allah. Maka saya tidak mungkin kena musibah dong. Iya kan? Lastakthartu minal khair wa ma massani as-su. Jadi teman-teman sekalian, inilah bagaimana mukjizat Al-Quran sampai kepada kita dengan cara-cara seperti ini, agar kita ya menempatkan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup ya, pedoman hidup untuk kita menempuh kehidupan ini supaya nanti selamatlah di dunia dan akhirat nanti. Al-Quran diturunkan berangsur-angsur. Saya ketika mendengarkan ngaji dari rupanya ini Qari juga ini. Jadi yang kita kenal Qari itu saya terus, walaupun saya tidak bisa ngaji ya, saya pencinta Al-Quran itu, saya hafal namanya Qari-Qari yang ada sekarang itu siapa-siapa. Saya itu yang paling saya idolakan itu namanya Siddiq Al-Minsawi ya. Jadi kan Mahmud Khalil Husari, Abdul Basir, Abdul Samad, Ali Al-Banas, semua itu. Kadang-kadang istri saya itu kalau kan isi HP saya kan itu isinya ya, ada sih nyanyi tapi sekali-sekali aja. Aduh. Yang terakhir, teman-teman sekalian, mari kita pelajari Al-Quran itu
dengan sebenar-benarnya ya. Nanti katanya di hari akhir ya, di hari akhir Al-Quran itu akan digantungkan pada tempat yang tinggi ya, pada tempat yang tinggi. Kemudian kita akan membacanya dari jauh. Nah kalau kita bacanya tidak lancar gimana? Iya Salma. Iya. Kalau kita bacanya tidak lancar? Jadi sekedar lihat bayangannya saja. Oh itu. Kalau hafal barangkali kan sulit. Kok tebal itu kok 30 juz ya susah ya Pak Syukur ya. Ya setidak-tidaknya ketika oh itu ini, jangan di Al-Quran orang ngomong bahasa Arab dianggap Al-Quran, Al-Quran dianggap bahasa Arab, berarti kan tidak lancar namanya itu. Yang seperti itu. Itulah teman-teman sekalian, mari dalam rangka kita memperingati nuzulul Quran itu, jadikan Al-Quran itu nanti dia akan datang pada hari kiamat itu memberi syafaat kepada kita ya teman-teman sekalian. Jadi dengan cara, kemudian yang paling akhir pada hari raya nanti kita tidak tidak semuanya kumpul di sini ya. Inilah barangkali tempat kita kumpul paling rame ya sekarang ini ya. Oleh sebab itu atas nama pimpinan saya sama Pak Waka ya, juga teman-teman yang lain, mungkin kita akan berhari raya di tempat yang jauh ya, tempat kita masing-masing. Oleh sebab itu pada hari itu jangan adalah kesalahan yang tersimpan dalam hati ya. Ibu-ibu, bapak ya, kalian ya, kita pada saat itu akan memulai kehidupan baru dengan semangat baru, kita kembali dari nol lagi. Itu saja karena masih ada acara lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.